Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Rafiq, Evan Nur Himawan, Alifa Nurbaiti, dan saya Brenda Misal Andreva sebagai moderator ingin mempresentasikan penerapan CRM dalam perusahaan Amazon. Amazon.com Amazon.com adalah perusahaan teknologi multinasional Amerika yang berbasis di Seattle, Washington, yang berfokus pada e-commerce, komputasi awan, streaming digital, dan kecerdasan buatan. Perusahaan ini dianggap sebagai salah satu perusahaan teknologi Big Four bersama Google, Apple, dan Facebook. Pengertian CRM. CRM adalah strategi bisnis yang memadukan proses antara manusia dan teknologi. Sistem CRM membantu menarik prospek penjualan, mengkonversikan mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal. CRM atau Customer Relationship Management mengkombinasikan kebijakan, proses, dan strategi yang ditetapkan perusahaan menjadi satu kesatuan. Penggunaan CRM yaitu untuk melakukan interaksi dengan pelanggan dan juga untuk menelusuri informasi pelanggan. Tujuan CRM yang pertama, meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Yang kedua, menyediakan informasi yang lengkap mengenai pelanggan untuk memaksimalkan jalinan hubungan pelanggan dengan perusahaan. Caranya dengan mengidentifikasi, menarik pelanggan, mempertahankan pelanggan melalui penjualan upselling dan cross-selling. Yang ketiga, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan. Menggunakan informasi yang terpadu, memanfaatkan informasi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan itu sendiri. Yang keempat, menghasilkan konsistensi atau ketetapan dalam prosedur dan proses penyaluran jawaban kepada pelanggan. Manfaat CRM. Yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan. Dengan adanya konsistensi dan kemudahan dalam mengakses dan menerima informasi, maka bagian pelayanan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan. Jadi dengan memanfaatkan berbagai informasi penting mengenai pelanggan tersebut. Yang kedua, mengurangi biaya. Penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan dapat memiliki skema yang spesifik dan fokus serta menargetkan pelayanan pada pelanggan yang tepat. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan terperinci dengan baik dan tidak terbuang percuma yang berujung pada pengurangan biaya. Dengan menargetkan pelayanan yang tepat dan di saat yang tepat, itu biaya yang dikeluarkan tidak terbuang sia-sia. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasi. Kemudahan proses penjualan dan layanan akan dapat mengurangi resiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban cash flow. Cash flow itu pergerakan uang yang masuk maupun uang keluar. Yang keempat, peningkatan time to market. Perusahaan akan mendapatkan informasi mengenai pelanggan yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan suatu produk. Yang kelima, meningkatkan penerapan CRM yang tepat akan berujung pada peningkatan pendapatan perusahaan. Seperti yang udah dijelasin tadi, penerapan CRM itu yang tepat akan meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan time to market yang pada akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan usaha. Implementasi Get, Keep, and Grow pada perusahaan Amazon. Yang pertama, Get. Get merupakan suatu cara untuk mendapatkan pelanggan baru. Pada tahap ini, perusahaan dituntut untuk menarik para pelanggan dengan mengetahui dan menciptakan permintaan mereka. Tahap ini juga disebut sebagai Customer Acquisition. Contoh implementasi Get pada perusahaan Amazon. Pada awalnya, Amazon hanya sebuah toko online
yang menjual buku sebagai produk utamanya. Namun seiring berjalannya waktu, untuk menarik lebih banyak minat pelanggan pada perusahaan ini, Amazon merambah dan menjadi toko online yang menjual segala produk dan terus mengembangkan situs webnya. Yang kedua, Keep. Keep adalah bagaimana cara perusahaan agar bisa mempertahankan pelanggan yang sudah didapatkan sebelumnya. Fase ini disebut juga customer retention. Contoh implementasi Keep pada perusahaan Amazon. Amazon selalu fokus terhadap kepuasan customer untuk mempertahankan minat customernya. Mereka membuat fitur-fitur menarik pada e-commerce-nya, yaitu yang pertama, strategi pemasaran Amazon atau FOMO, yang artinya Amazon menggunakan trik limitasi atau pembatasan produk di setiap katalog online yang mereka miliki. Trik ini sangat ampuh untuk membuat orang membeli produk tanpa harus berpikir panjang. Dalam psikologi marketing, pelanggan pasti akan langsung membayarnya karena mereka takut akan FOMO atau fear missing out. Yang kedua, free shipping. Amazon punya cara untuk mengatasi hal tersebut. Cara yang mereka gunakan ada dua, yaitu dengan memberikan ongkos kirim gratis dengan pembelian di atas $25 dan juga berlangganan Amazon Prime dengan biaya $99 per tahunnya yang akan menutupi ongkos kirim selama 1 tahun dan estimasi waktu sampai yang lebih cepat. Tidak ada batasan wilayah dan jarak di sini. Yang ketiga, perbandingan produk. Sebagian besar pelanggan tidak langsung membeli produk ketika mereka masuk ke dalam e-commerce ataupun marketplace. Yang mereka lakukan pertama kali yaitu membandingkan 2 atau lebih dari 3 produk berdasarkan harga, kualitas, dan mereknya. Untuk mempermudah hal tersebut, Amazon membuat sebuah fitur yang bisa membandingkan beberapa produk sekaligus. Yang ketiga ada Grow. Grow adalah bagaimana cara yang dilakukan perusahaan untuk mengembangkan pemasukan dari pelanggan yang sudah ada. Caranya ada dua, yaitu Grow Customer dan Grow Revenue. Yang pertama, Grow Customer. Grow Customer merupakan suatu langkah untuk meningkatkan jumlah pelanggan dengan cara merekrut pelanggan baru melalui basis pelanggan yang sudah ada sebelumnya. Di sini, startup perlu memikirkan strategi referral semacam member get member. Yang kedua ada revenue. Langkah ini adalah cara untuk meningkatkan pendapatan dari pelanggan yang sudah ada. Artinya, pelanggan akan didorong agar belanja lebih banyak lagi. Adapun dua teknik yang terdapat pada strategi grow, yaitu cross-selling dan upselling. Yang pertama cross-selling. Cross-selling adalah upaya pemasaran di mana pelanggan akan didorong untuk membeli produk lainnya selain pembelian utama. Yang kedua ada upselling. Upselling adalah upaya pemasaran di mana pelanggan akan didorong untuk membeli produk pelengkap. Adapun contoh implementasi grow pada Amazon.com. Dengan mengimplementasikan cross-selling di situs Amazon.com, saat sebelum checkout, kita akan ditawari 1 atau 2 produk tambahan lainnya untuk sekalian dibeli. Lalu, saya akan menjelaskan dampak pengimplementasian CRM, Get, Keep, dan Grow bagi perusahaan Amazon.com. Dampak pengimplementasian CRM bagi Amazon.com sendiri antara lain yaitu perusahaan e-commerce tersebut dapat mengetahui keinginan daripada pelanggannya sendiri. Dengan adanya CRM, para pengusaha online dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan dari pelanggannya dengan berhubungan langsung melalui media elektronik, serta berdampak kepada efisiensi operasional yang mampu meminimalisir penurunan kualitas layanan sehingga dapat meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik. Kesimpulan, CRM merupakan hal yang perlu diterapkan oleh Amazon.com karena CRM merupakan salah satu alternatif strategi untuk memperoleh keuntungan melalui manajemen hubungannya dengan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan meliputi berbagai hal seperti memperoleh pelanggan baru, meningkatkan pelayanan, dan mempertahankan pelanggan lama. Hal yang perlu dilakukan dalam menerapkan CRM
analisa pelanggan sehingga perusahaan dapat mengenali dan memahami pelanggan secara personal agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan dan terima kasih.